Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu dan berjumpa di masjid ini setelah sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah. Dan seperti biasa, setiap Sabtu malam kedua di setiap bulan kita akan sampaikan di sini pembahasan ringkas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait dengan perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perang yang terjadi di daerah yang bernama Mu'tah. Mu'tah ini terletak di perbatasan Syam. Terletak di perbatasan Syam. Dan Mu'tah ini adalah lokasi yang terus diingat, dicatat dalam sejarah, tempat terjadi pertama kalinya perang antara kaum muslimin dan orang-orang Nasrani. Jadi jika sebelum-sebelumnya perang yang kita bahas di sini adalah perang antara Rasulullah dan para sahabat melawan orang-orang musyrikin Quraisy, kemudian melawan orang-orang Yahudi. Begitu juga melawan orang-orang musyrikin yang di luar Quraisy. Maka perang Mu'tah ini pertama kalinya terjadi bentrok senjata antara Islam dan Nasrani, antara kaum muslimin dan umat Nasrani. Perang Mu'tah. Sehingga perang Mu'tah ini bukan kejadian biasa, ini bukan momen biasa. Ini adalah pertama kalinya Islam berperang menghadapi orang-orang Nasrani. Nah, perang ini karena terletak di dekat daerah yang bernama Mu'tah, maka selalu disebut dengan istilah perang Mu'tah. Dan ini kejadian pada bulan Jumadal Akhirah tahun ke-8 Hijriah. Perang ini terjadi pada bulan Jumadal Akhirah di tahun ke-8 Hijriah. Jika dikaitkan dengan pembahasan terakhir kita di sini, kita membahas tentang penaklukan benteng Khaybar, maka antara peristiwa itu dan peristiwa ini terpaut beberapa bulan lamanya. Jadi dari perang Khaybar, penaklukan Khaybar sampai perang Mu'tah itu ada 1 tahun lebih. Ada berjalan waktu sekitar 1 tahun lebih. Khaybar, Rasulullah berangkat ke Khaybar pada bulan Muharram tahun
ke-7 Hijriah. Ini perang Mu'tah terjadi pada bulan Jumadal Akhirah tahun ke-8 Hijriah. Jadi 1 tahun lebih. Tentu saja antara dua kejadian ini ada beberapa peristiwa penting yang terjadi. Di antara Khaybar, penaklukan Khaybar dan perang Mu'tah, ada beberapa kejadian penting. Ada beberapa kejadian penting yang diangkat oleh para ulama dalam kitab-kitab sirah nabawiyah mereka. Nah, di sini kita akan sebutkan salah satu contoh kejadian penting yang dimaksud. Jadi, pada tahun antara perang Khaybar, antara penaklukan Khaybar dan perang Mu'tah, terjadi misalnya peristiwa Umratul Qadha. Terjadi misalnya peristiwa Umratul Qadha. Jadi ini kita sebutkan supaya tidak terkesan bahwa habis Khaybar, setelah Khaybar perang Mu'tah, enggak. Antara penaklukan Khaybar dan perang Mu'tah ada beberapa peristiwa penting. Nah, salah satu diantaranya adalah ini, kejadian yang disebut dengan istilah Umratul Qadha. Umratul Qadha ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Jadi disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, lamma roja sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, aqama biha ila syahri Zulqa'dah. Setelah pulang dari Khaybar, Rasulullah tinggal menetap di kota Madinah sampai masuk bulan Zulqa'dah. Jadi beberapa bulan Rasulullah tetap di kota Madinah sampai bulan Zulqa'dah. Lalu di bulan Zulqa'dah kharaja mu'tamiran umratal qadha. Rasulullah berangkat dari kota Madinah bersama para sahabat beliau untuk menunaikan ibadah umroh. Yang ibadah umroh ini disebut dengan Umratul Qadha. Umratul Qadha artinya ibadah umroh yang dilakukan sesuai kesepakatan yang terjadi antara musyrikin Quraisy dan Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah. Jadi kita sampaikan ini, kita sebutkan lagi secara ringkas tentu saja untuk menggambarkan ya kaitan satu peristiwa dan peristiwa yang lainnya. Jadi di tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar, Rasulullah nggak keluar-keluar dari kota Madinah sampai bulan Zulqa'dah. Nah, bulan Zulqa'dah Rasulullah berangkat umroh. Rasulullah berangkat umroh dan ibadah umroh ini adalah ibadah umroh yang diputuskan dalam perjanjian Hudaybiyah. Ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah berangkat dari Madinah bersama 2.000 orang sahabat. Mereka berdasarkan perjanjian Hudaybiyah boleh melakukan ibadah umroh, boleh datang ke Mekah tapi dibatasi hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Dan inilah momen pertama kalinya Rasulullah datang kembali ke kota Mekah setelah pergi untuk hijrah ke Madinah. Jadi bisa kita bayangkan betapa pentingnya peristiwa tersebut. Rasulullah datang ke kota Mekah bersama para sahabat 2.000 orang. Mereka masuk kota Mekah dalam keadaan berihram, sambil membawa hewan sembelihan, sambil mengucapkan talbiyah. Mereka akan melakukan ibadah umroh di Mekah langsung. Mereka dikasih tenggat waktu 3 hari. Boleh silakan ibadah umroh di Mekah, tapi hanya 3 hari. Kita tahu yang namanya ibadah umroh itu tidak perlu waktu lama. Ibadah umroh itu bisa dikerjakan dalam waktu sebentar. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Masuk ke kota Mekah, kemudian mengerjakan manasik demi manasik umroh. Satu persatu. Dari mulai tawaf, kemudian sa'i, dan seterusnya sampai akhirnya beliau tahallul. Itu selesai dalam hari yang pertama. Ingat, Rasulullah punya jatah 3 hari di kota Mekah. Hari pertama selesai. Setelah itu mereka istirahat, kemudian ada beberapa, kemudian sebagian mereka melepas kangen atau rindu dengan kota Mekah, mengontak kerabat-kerabat mereka dan seterusnya. Lalu di hari ketiga mereka sesuai dengan kesepakatan mereka pergi dari kota Mekah. Mereka pergi dari kota Mekah. Nah, pada kesempatan 3 hari tersebut, selain ibadah umroh yang dilakukan, Rasulullah SAW juga melamar
seorang wanita yang bernama Maimunah. Melamar seorang wanita yang bernama Maimunah. Dan lamaran tersebut diterima oleh Maimunah. Sehingga Maimunah pun menjadi istri Rasulullah. Dan sejarah mencatat Maimunah ini menjadi istri terakhir Rasulullah. Wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah. Maimunah ini, hadirin jamaah sekalian, perlu diingat, Maimunah ini tidak lain dari Bibi Ibnu Abbas. Jadi kalau misalnya kita dengar, pernah mendapat cerita Ibnu Abbas menginap di rumah Rasulullah di Madinah, itu menginapnya di rumah Maimunah, bibi beliau, Bibi Ibnu Abbas. Nah, pada waktu itu setelah lamaran diterima, orang-orang kafir Quraisy mereka tidak mempersilakan Rasulullah untuk melakukan walimahan di Mekah karena waktu sudah habis. Sehingga Rasulullah terpaksa melakukan walimahan di daerah yang bernama Sarof atau Sarif. Jadi keluar dari kota Mekah menuju Madinah ada daerah yang bernama Sarif atau Sarof. Sekarang, di zaman sekarang daerah ini disebut dengan istilah, dengan nama baru. Namanya adalah An-Nawwariyah. Jadi kalau misalnya ada di antara kita, Allah kasih undangan haji atau umroh, kemudian kita pergi ke Mekah selesai umroh atau selesai haji lalu kita pengen ke Madinah. Ketika kita keluar dari kota Mekah, lewat dari batas haram, tidak jauh dari sana ada daerah bernama An-Nawwariyah. An-Nawwariyah. Nah, itu dulunya disebut dengan Sarof atau Sarif. Di sanalah Rasulullah melakukan walimahan dengan istri terakhir beliau. Walimahan pernikahan Rasulullah dengan Maimunah. Di daerah tersebut. Di daerah tersebut. Siapapun biasanya kalau mau ke kota Madinah melalui jalur darat, pakai mobil atau bus, pasti lewat daerah ini. Pasti lewat daerah ini. An-Nawwariyah. Nah, ini kejadian penting. Salah satu contoh kejadian penting antara penaklukan Khaybar dan perang Mu'tah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti malam hari ini, yaitu perang Mu'tah. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Katsir, faslun, pasal. Walamma kana fi Jumadal akhirah min sanati thamanin ba'atha sallallahu alaihi wasallam al-umara'a ila Mu'tah. Ketika bulan Jumadal akhirah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah mengutus para pemimpin dari kalangan sahabat beliau ke daerah Mu'tah. Nah, di sini kita dapati keterangan bahwa Rasulullah mengutus pasukan. Rasulullah mengutus pasukan. Artinya Rasulullah tidak memimpin langsung. Kalau seperti ini kondisinya, ini disebut dengan apa? Sariyah. Jadi Rasulullah mengutus pasukan, Rasulnya tetap di Madinah. Rasulullahnya tetap di Madinah. Rasulullah utus pasukan. Yang pasukan ini Rasulullah utus waktu itu dipimpin oleh beberapa orang sahabat. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, fa'ammara 'alan nasi Zaid ibn Harithah maulahu sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah tunjuk sebagai pemimpin pasukan sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang Zaid bin Harithah ini adalah bekas budak Rasulullah. Jadi bayangkan hadirin, bekas budak, mantan budak ditunjuk memimpin pasukan perang oleh Rasulullah langsung. Dan ini sesuatu yang harus kita ingat, seperti inilah Islam, ya, seperti inilah agama kita. Yang menjadi pemimpin itu dipilih, diangkat dari orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang memiliki kapasitas. Rasulullah tunjuk Zaid sebagai pemimpin pasukan itu meskipun Zaid statusnya bekas budak.
Sementara di dalam pasukan itu ada sahabat-sahabat Rasulullah dari kalangan Quraisy. Bahkan ini fun fact-nya, ini fakta menariknya. Salah satu anggota pasukan adalah Khalid bin Walid. Yang waktu itu Khalid bin Walid baru beberapa bulan masuk Islam. Kalau istilah kita apa? Mu'allaf. Dan kita tahu siapa Khalid. Khalid ini pemimpin pasukan musyrikin Quraisy dulu. Perang Badar, perang Uhud, lalu perang-perang lainnya. Beliau yang memimpin waktu beliau belum masuk Islam. Beliau yang mendapat kepercayaan memimpin pasukan Quraisy. Dan Khalid sampai meninggal dunia, dari sebelum masuk Islam sampai setelah masuk Islam sampai meninggal dunia, Khalid nggak pernah mendapatkan kekalahan satupun. Jadi pasukan yang dibawa oleh Khalid nggak pernah kalah, nggak pernah kalah. Ini Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Baik sebelum masuk Islam atau setelah masuk Islam. Dan pasukan yang dipimpin oleh Khalid selalu pasukan berkuda. Selalu pasukan berkuda. Sebelum beliau masuk Islam, selalu memimpin pasukan berkuda. Nah, tiba-tiba Allah kasih hidayah kepada Khalid. Khalid pun masuk Islam di awal tahun 8 Hijriah. Hijrah ke Madinah. Lalu inilah kesempatan pertama beliau ikut berjihad fisabilillah. Sebagai anak buah. Sebagai prajurit bawahan. Siapa yang jadi pemimpinnya? Zaid bin Harithah, bekas budak Rasulullah. Khalid orang Quraisy. Ayahnya salah satu sesepuh Quraisy. Khalid punya punya track record memimpin pasukan perang Quraisy ke sana ke sini dan nggak pernah kalah. Tapi di sini Khalid menjadi prajurit bawahan. Pemimpinnya Zaid bin Harithah, bekas budak. Bukan Quraisy, bukan Quraisy lagi. Zaid bin Harithah itu dari suku Bani Kalbi, bukan Quraisy. Kemudian pernah jadi budak lalu dimerdekakan. Bekas budak. Nah, karena Zaid sudah sering ikut dalam pasukan perang Rasulullah, akhirnya Zaid ditunjuk kembali menjadi pemimpin pasukan perang yang dikirim oleh Rasulullah di sini. Rasulullah tunjuk Zaid sebagai pemimpin pasukan yang dikirim ke Mu'tah. Lalu Rasulullah berpesan, in usiba Zaid, jika Zaid terbunuh, fa Ja'far, maka Ja'far sebagai penggantinya. Wa fa in usiba Ja'far, jika Ja'far juga terbunuh, fa Abdullah ibn Rawaha, maka yang menggantikannya adalah Abdullah bin Rawaha. Nah, sekarang kita lihat, Zaid bekas budak, Ja'far bin Abi Thalib ini sepupu Rasulullah, berarti Quraisy. Kemudian Abdullah bin Rawaha seorang sahabat Ansor. Jadi kita bisa lihat bagaimana komposisi pemimpin pasukan tersebut. Kalau Zaid terbunuh, Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh juga, maka Abdullah bin Rawaha al-Ansori. Jadi kita bisa lihat bagaimana Islam, agama kita, ya, mengatur tentang kepemimpinan. Jadi kepemimpinan tidak melulu harus ini atau harus itu. Harus dari suku Quraisy, enggak. Kepemimpinan harus begini, enggak. Ketika dia memiliki kapasitas, memiliki kualitas dalam memimpin, mampu memimpin, memiliki kelebihan, keahlian dalam memimpin, dia diangkat menjadi pemimpin. Dan itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, pasukan ini Rasulullah persiapkan untuk membalas perlakuan orang-orang Romawi. Jadi pada waktu itu masuk laporan kepada Rasulullah, ada salah satu kurir, ada salah satu sahabat beliau yang menjadi kurir Rasulullah, yang membawa surat Rasulullah tiba-tiba dibunuh. Sementara pernah kita sebutkan di sini, di zaman tersebut ada aturan yang namanya utusan, kurir, duta. Itu nggak boleh dibunuh. Meskipun ada situasi perang antara kedua belah pihak. Nah,
waktu itu masuk laporan ada seorang sahabat Rasulullah yang diutus oleh Rasulullah membawa surat dari Rasulullah kepada pemimpin satu kaum, dibunuh di tempat dikirimnya. Dibunuh, padahal kurir nggak boleh dibunuh. Dan pembunuhan ini menjadi semacam pengumuman perang terhadap orang yang mengutusnya, yaitu Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Rasulullah kemudian menyiapkan pasukan perang, untuk menuntut balas perlakuan zalim tersebut. Nah, disiapkanlah pasukan, dan pasukan tersebut berjumlah 3.000 orang. Jumlah ini menjadi jumlah paling banyak yang Rasulullah kirim. Jadi sebelum ini pasukan yang Rasulullah kirim itu biasanya jumlahnya ratusan. Ada yang belasan, ada yang puluhan. Ada yang hitungannya bisa dihitung dengan jari kita. Inilah pertama kali Rasulullah kirim pasukan yang jumlahnya ribuan orang. 3.000 orang. Rasulullah siapkan pasukan 3.000 orang dari para sahabat beliau. Di dalamnya ada sahabat Khalid yang waktu itu baru masuk Islam. Ditunjuk sebagai pemimpin Zaid bin Harithah. Kemudian dipesankan seperti tadi. Kalau Zaid terbunuh, yang gantikannya Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, yang menggantikannya Abdullah bin Rawaha. Dan Rasulullah kirim pasukan ini ke wilayah Romawi untuk membuat perhitungan dengan orang-orang yang telah melakukan kezaliman terhadap kurir Rasulullah. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Maka setelah disiapkan pasukan, lalu Rasulullah berpesan kepada mereka. Rasulullah menyampaikan nasihat kepada mereka. Fakharaju fi nahwin min salasati alaf. Rasulullah kemudian melepas mereka dan berangkatlah dari Madinah sekitar 3.000 orang berangkat, dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Berangkat mereka. Nah, dalam satu riwayat disebutkan pada saat seperti itu Rasulullah sendiri yang mengantar mereka sampai keluar kota Madinah. Jadi bayangkan Rasulullah sebagai pemimpin negara, pemimpin tertinggi kaum muslimin waktu itu, mengantarkan pasukan ini sampai keluar kota Madinah. Dan ini menunjukkan betapa rendah hatinya Rasulullah. Betapa rendah hatinya Rasulullah. Rasulullah melepas mereka langsung. Jadi bukan hanya berpesan, nanti kalian begini-begini. Bukan hanya menyampaikan nasihat-nasihat, enggak. Rasulullah antarkan pasukan itu. Dan para sahabat, terutama Zaid bin Harithah, mereka merasa ini semacam satu perpisahan. Bahkan sahabat Abdullah bin Rawaha, beliau menangis ketika mendapati momen seperti itu. Diantar oleh Rasulullah, dilepas langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun berangkat. Mereka pun berangkat menuju Mu'tah. Mereka pun berangkat menuju wilayah Romawi. Mereka berangkat menempuh hari-hari di atas gurun pasir menuju wilayah Romawi. Hatta sampai kemudian idza kanu bi Mu'an balagohum anna Hiraqla malikar Rum qad kharaja ilaihim fi mi'ati alfin. Mereka berjalan sampai mereka tiba di daerah yang bernama Mu'an. Jadi ada daerah bernama Mu'an, ini di dekat perbatasan Syam. Sesampainya mereka di daerah yang bernama Mu'an, pasukan Islam ini tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa orang-orang Romawi dipimpin langsung oleh kaisar mereka. Waktu itu kaisar Romawi bernama Heraklius. Dipimpin langsung oleh kaisar mereka, berangkat menyongsong pasukan Islam ini. Dan waktu itu pasukan Romawi yang keluar menyongsong pasukan Islam ini berjumlah 100.000 orang. Kebayang? Pasukan Islam jumlahnya berapa? 3.000. Ini orang-orang Romawi menghadapi pasukan tersebut 100.000 orang. 100.000 orang. Nanti mungkin kalau sudah selesai kajian atau sudah sampai rumah bisa browsing di internet itu ada seorang ilustrator berusaha menggambarkan kejadian ketika terjadi perang Mu'tah.
Berapa kira-kira gambarannya? 3.000 lawan 100.000 orang. Ternyata 100.000 orang ini pasukan Romawi asli. Karena pada waktu itu ikut bergabung juga menyusul 100.000 orang ini sekutu-sekutu Romawi yang berasal dari bangsa Arab yang Kristen. Jadi memang di sekitar perbatasan Syam itu ada beberapa suku yang memilih memeluk agama Nasrani, memeluk agama Kristen. Nah, mereka ketika mendapat kabar Kaisar Romawi memimpin pasukan untuk menghadapi pasukan Islam, mereka pun ikut menyusul bergabung. Dan di sini kata Ibnu Katsir, jumlah pasukan yang datang menyusul dari kalangan Arab Kristen itu totalnya sekitar 100.000 orang. Berarti jumlahnya berapa? 200.000 orang. Menghadapi 3.000 orang. Ini nggak masuk akal. Ini sesuatu yang jomplang. Ya, 3.000 lawan 200.000. Nah, ketika kabar itu sampai kepada para sahabat, maka mereka pun berhenti di daerah Mu'an. Lalu mereka melakukan musyawarah. Fashtawarra al-muslimuna hunaka. Maka di sanalah, di daerah Mu'an, pasukan Islam ini melakukan semacam musyawarah. Mereka bermusyawarah. Membicarakan situasi terkini, apa yang harus dilakukan. Lanjut atau kita kasih tahu Rasulullah tentang kondisi musuh yang bakal datang. Karena ini di luar dugaan. Ini di luar bayangan mereka. 200.000 orang lawan 3.000. Nah, mereka berhenti di daerah Mu'an, lalu mereka mengadakan musyawarah. Apa yang harus mereka lakukan? Bahwa mereka melakukan musyawarah, membicarakan situasi terkini, kemudian mencari solusi terbaik yang harus mereka tempuh. Ini menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya perkara musyawarah dalam Islam. Dan Asy-Syaikh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah ta'ala menyebutkan, wa hadhihi ibadatun jalilatun hatha 'alaiha asy-syari' al-hakim fi qaulihi wa amruhum syura bainahum. Ini adalah ibadah yang mulia. Ini adalah ibadah besar. Yang pembuat syariat ini yaitu Allah yang Maha Adil telah menyinggungnya dalam firman yang berbunyi, dan perkara mereka itu dimusyawarakan di antara mereka. Bisa dilihat di surah Asy-Syura ayat 38. Jadi bermusyawarah itu salah satu ibadah dalam Islam yang Allah perintahkan untuk melakukannya. Bahkan di dalam surah Asy-Syura disebutkan yang namanya bermusyawarah itu salah satu ciri orang-orang beriman. Jadi selain menunaikan sholat 5 waktu, mengerjakan saum, menunaikan zakat dan seterusnya, bermusyawarah di antara mereka membicarakan solusi yang bisa mereka ambil dalam permasalahan yang ada. Bermusyawarah. Dan ingat, yang namanya musyawarah itu bukan voting. Ingat ya, musyawarah itu bukan voting. Ayo, kita besok mau kerja bakti atau enggak? Yang setuju kerja bakti mana? Ngacung. Bukan, musyawarah itu bukan begitu. Musyawarah itu bukan pemungutan suara. Musyawarah itu membicarakan, menyampaikan pandangan pendapat terkait satu permasalahan. Lalu pemimpin musyawarah menetapkan mana pandangan yang paling maslahat. Mana usulan yang paling maslahat untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang namanya musyawarah. Jadi dalam forum musyawarah, siapapun dia bisa memberikan pandangannya yang maslahat untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan bersama. Apakah dia seorang tokoh atau bukan? Ataukah dia seorang sepuh atau bukan? Jadi nggak mesti yang para tokoh ya, yang sudah CB ya, sudah ubanan tuh yang memberikan, enggak. Anak muda, remaja belasan tahun, kalau dia punya pandangan yang baik, yang maslahat untuk memecahkan permasalahan, dia bisa mengutarakan pendapatnya, dia bisa menyampaikan pandangannya. Nanti akan dinilai oleh pemimpin musyawarah.
Karena itu yang namanya pemimpin musyawarah itu nggak boleh sembarangan orang, nggak boleh orang sembarangan. Ya. Mentang-mentang yang ngasih pendapat itu Yang ngasih pendapat itu tokoh, iya aja. Oh ya betul, bagus, ini pandangan yang bagus, saran yang tepat. Enggak, dia harus punya sikap, dia harus punya wibawa, punya pandangan yang jauh ke depan dalam memimpin musyawarah itu, dalam menentukan pendapat mana yang akan diambil bersama untuk kemaslahatan mereka. Jadi ini yang harus kita ingat. Nah, terjadi musyawarah di daerah Mu'an. Pasukan tersebut berhenti lalu mengadakan musyawarah. Lalu dalam musyawarah tersebut, sebagian mereka berkata, "Naktubu ila Rasulillah ya'muruna bi amrihi au nasorona." Sekarang kita tulis saja surat kepada Rasulullah. Kita kirimkan surat kepada Rasulullah yang nanti dari surat tersebut, apakah Rasulullah memerintahkan kita terus atau kita menunggu sampai datang pertolongan, bantuan dari beliau? Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan lagi. Tadi sebelum azan telah kita sampaikan bahwa pasukan Islam yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ini berhenti di daerah Mu'an. Ketika mereka mendapatkan kabar bahwa orang-orang Romawi dipimpin langsung oleh kaisar mereka menyongsong kedatangan pasukan Islam tersebut dengan jumlah yang luar biasa besar, luar biasa banyak. Kalau pakai istilah anak-anak sekarang nggak ngotak, 3.000 lawan 200.000. Ya. Tapi itulah yang terjadi. Maka para sahabat ini mereka berhenti di sana di Mu'an lalu mengadakan musyawarah. Di antara mereka ada yang menyampaikan pendapat supaya mereka kirimkan saja surat ke Madinah. Lalu menunggu bagaimana perintah Rasulullah selanjutnya. Apakah Rasulullah menyuruh mereka terus atau menyuruh mereka menunggu datangnya bantuan pasukan. Jadi seperti itulah kurang lebih situasi yang terjadi di Mu'an. Nah, di saat-saat seperti itu, ketika mereka bermusyawarah seperti itu, tiba-tiba Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansor, beliau mengangkat pendapat ya. Beliau berdiri lalu menyampaikan pandangan beliau. Kata Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, "Ya kaum, wahai sekalian manusia, wahai orang-orang, wallahi demi Allah, innalladzi kharajatum tatlubuna amamakum." Sesungguhnya apa yang membuat kalian keluar, berangkat sampai ke sini, yang kalian cari sampai ke sini adalah apa yang ada di hadapan kalian sekarang. Maksudnya apa? Asy-syahadah. Jadi kita tuh berangkat perang untuk mencari mati syahid, untuk mencari syahadah. Wa innakum ma tuqatiluna an-nasa bi'adadin wala quwwatin. Dan kalian tidaklah memerangi satu kaum, kalian tidak berangkat berperang melawan musuh itu karena jumlah ataupun karena kekuatan. Kita tidak memerangi musuh karena jumlahnya sedikit kita perangi, jumlahnya banyak enggak. Kita tidak berangkat perang berjihad di jalan Allah karena kekuatan kita. Apakah kekuatan kita lebih daripada musuh atau tidak? Enggak. Kita berangkat berperang karena Allah, untuk mencari mati syahid, untuk mencari syahadah. Wa ma nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramanallahu bihi. Dan tidaklah kita memerangi mereka, musuh-musuh kita, kecuali karena agama ini yang telah memuliakan kita, yang karenanya Allah telah memuliakan kita. Jadi sahabat ini mengingatkan mereka tentang tujuan sebenarnya mereka berperang. Kita berangkat berperang karena agama ini. Karena agama yang telah menjadikan kita mulia. Karena Allah telah menjadikan kita mulia dengan agama ini. Fantoliko, ayo kita berangkat. Ayo kita terus. Kita songsong musuh yang banyak itu. Fahiya ihdal hasanain. Dan itulah yang bakal kita dapat satu dari dua kebaikan. Imma zuhur
wa imma syahada. Apakah kita menang ataukah kita mati syahid. Jadi hadirin, dalam berjihad di jalan Allah itu cuma dua yang dituju. Menang atas musuh Allah atau mati syahid, terbunuh di medan perang karena Allah dan dengan cara yang Allah ridhoi. Sahabat ini mengingatkan mereka tentang tujuan mereka sebenarnya. Fawafaqahul qaum, maka orang-orang ketika mendengar pandangan Abdullah bin Rawaha seperti itu, mereka pun kemudian sadar dan sepakat dengan apa yang tadi disampaikan. Fanahadu, maka mereka pun berangkat melanjutkan perjalanan. Mereka berangkat melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka bertemu dengan musuh yang jumlahnya betul-betul luar biasa besarnya waktu itu. Faqatalu, maka mereka pun berperang. Mereka pun berperang menghadapi musuh. Faqatalu qitalan aziman. Mereka pun berperang menghadapi musuh, melawan musuh dalam satu perang yang luar biasa hebatnya. Jadi bayangkan mereka yang jumlahnya 3.000 menghadapi 200.000 orang, ya, menghadapi gelombang manusia. Menghadapi gelombang manusia yang luar biasa besarnya, yang luar biasa banyaknya. Terjadilah perang yang tidak imbang antara kedua belah pihak. Wa qutila Amirul Muslimin Zaid ibn Harithah. Lalu dalam perang yang begitu dahsyat terbunuhlah pemimpin mereka Zaid bin Harithah. Warrayatu fi yadihi. Pada waktu itu bendera perang ada di tangannya. Terbunuh Zaid. Fatanawalaha Ja'far, maka Ja'far segera mengambil alih bendera itu sebagaimana wasiat Rasulullah. Kalau Zaid terbunuh maka Ja'far yang memimpin, diambil oleh Ja'far. Berbeda dengan Zaid, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau turun dari kuda perangnya. Diambil bendera tersebut, beliau turun dari kuda perang beliau. Lalu dalam satu riwayat beliau bunuh kuda itu. Beliau bunuh kuda tersebut. Untuk apa? Sebagai bentuk bahwa saya sekarang berperang mati-matian. Jadi nggak ada lagi pikiran untuk melarikan diri. Nggak ada pikiran untuk naik kuda bisa pergi mundur. Nggak ada. Jadi kudanya dibunuh kemudian maju ke depan. Beliau pun berperang menghadapi musuh yang luar biasa banyaknya waktu itu. Wa qatala hatta qutiat yaduhu al-yumna. Beliau berperang sampai kemudian tangan kanan beliau terpotong, putus. Kan megang bendera perang ya, bendera perang dipegang tangan kiri, tangan kanan pakai senjatanya menyerang musuh. Nah, tangan kanan akhirnya terputus. Ditebas oleh musuh, hilang tangan kanannya. Ya, hilang tangan kanannya. Apakah beliau mundur? Enggak, beliau terus maju dengan tangan yang tersisa. Tangan yang tersisa pun dipotong, terputus lagi. Ya, kata Ibnu Katsir, fa akhadha raya bi yadihil ukhra fa qutiat. Ya. Beliau berperang dan terpotong lagi tangan kiri beliau. Terpotong lagi tangan kiri beliau. Akhirnya bendera perang itu diambil, dipeluk dengan sisa lengan yang ada kanan dan kiri. Nah, di sini kita lihat bagaimana waktu itu Ja'far, beliau terus mempertahankan supaya bendera perang itu tidak jatuh. Pernah ya kita sebutkan di sini bagaimana fungsi bendera perang di zaman itu. Bendera perang di zaman itu fungsinya ya selain sebagai identitas pasukan juga berfungsi sebagai titik kumpul pasukan. Jadi ketika terjadi perang ya, pasukan menyebar menghadapi lawan masing-masing. Nah, anggota pasukan yang berperang dan berduel itu, mereka akan melihat bendera perang mereka di mana. Kalau di sana, mereka akan ke sana lagi. Jadi setelah menghadapi musuh ini, selesai musuhnya balik lagi ke sana. Kemanapun bendera perang mereka beredar, ke sanalah mereka datang. Karena perang zaman itu kayak gitu ya, perang langsung. Ketemuan langsung begitu. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana pasukan itu menyebar. Nah, patokan mereka kumpul itu bendera perang mereka. Kalau bendera perang mereka jatuh nggak diangkat lagi ke atas, maka anggota pasukan yang berperang itu mungkin mereka akan mengira pemimpin mereka sudah terbunuh. Paham ya?
Jadi bendera perang itu memiliki eh, kedudukan yang sangat penting di saat itu. Di saat seperti itu. Nah, karena pentingnya kedudukan bendera perang, sampai-sampai di kalangan bangsa Arab zaman itu ada semacam anggapan kalau bendera perang sudah jatuh, gak bisa diangkat lagi, maka ini menjadi pertanda pasukan itu akan kalah. Tapi ini bukan sesuatu yang sifatnya gaib, ini bukan sesuatu yang sifatnya di luar akal. Tapi kalau bendera perangnya nggak diangkat, maka anggota pasukan akan mengira pemimpin mereka sudah mati. Lalu pasukan tersebut mereka tidak memiliki titik kumpul yang menjadi koordinat bersama untuk kumpul lagi. Mereka tercerai-berai. Jadi bendera perang itu harus terus diangkat, dikibarkan. Nah, Ja'far ketika menyadari tangannya sudah putus, beliau peluk dengan lengan yang tersisa supaya bendera perang itu terus berkibar. Nah, di saat seperti itulah, di saat beliau berusaha mati-matian supaya bendera perang terus terangkat, beliau pun kemudian ditusuk, dibunuh. Dibunuh. Fakutila radhiyallahu anhu, maka beliau pun terbunuh. Terbunuh. Jatuhlah kemudian bendera perang itu. Fa'akhadha rayata Abdullah ibn Rawaha al-Ansari. Maka sesuai pesan Rasulullah, Abdullah bin Rawaha sebagai pemimpin ketiga langsung mengambil bendera perang itu, mengibarnya kembali, mengangkatnya kembali sambil terus berperang. Wa qatala hatta kutil, dan beliau pun berperang dengan gagah berani sampai kemudian akhirnya terbunuh. Dan dengan begitu terbunuhlah 3 orang yang Rasulullah sebut sebagai pemimpin pasukan. Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawaha. Nah, setelah terbunuh Abdullah bin Rawaha, bendera jatuh, maka dalam satu riwayat, di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir, inna Thabit ibn Aqram akhadha rayah. Ketika bendera tersebut terjatuh, seiring dengan terbunuhnya pemimpin ketiga mereka, tiba-tiba muncul sahabat yang bernama Thabit bin Aqram radhiyallahu anhu. Beliau mengambil bendera itu, kemudian mengangkatnya. Ketika beliau angkat bendera itu, sebagian sahabat mereka pengen Thabit yang menjadi pemimpin berikutnya. Ingat, Rasulullah berpesan cuma 3 orang. Kalau Zaid terbunuh, Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawaha. Nah, Rasulullah nggak berbicara kalau Abdullah bin Rawaha terbunuh, siapa yang menggantikannya. Jadi ketika sahabat ini berinisiatif mengambil bendera itu, sebagian sahabat mereka pengen Thabit yang menggantikan Abdullah bin Rawaha. Tetapi Thabit kemudian bilang kepada mereka, beliau mengambil bendera itu bukan untuk menjadi pemimpin, tapi ingin menyerahkan kepada siapa yang bakal kita angkat sebagai pemimpin. Dan ini kita bisa dapati di sini, di cerita ini bagaimana Thabit, beliau memiliki inisiatif supaya para sahabat yang lainnya menunjuk pemimpin menggantikan Abdullah bin Rawaha. Jadi disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, wa aradal muslimun an yu'ammaruhu alaihim. Para sahabat yang ada waktu itu pengen Thabit menjadi pemimpin mereka, menggantikan Abdullah bin Rawaha, fa'aba, tetapi Thabit enggak mau. Beliau sadar diri, beliau bukan orang yang pantas menjadi pemimpin. Beliau bukan orang yang punya kapasitas dalam memimpin pasukan itu. Beliau hanya pengen, ayo siapa yang bakal jadi pemimpin kita, tunjuk oleh kalian. Karena apa? Karena memang betul-betul vital kedudukan bendera perang. Diambil, diangkat, lalu ditanya siapa sekarang? Ya. Beliau pengen para sahabat memilih siapa di antara mereka yang bakal jadi pemimpin menggantikan Abdullah bin Rawaha. Maka di saat-saat seperti itu, tiba-tiba muncullah Khalid bin Walid. Fa'akhadha ar-rayata Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Maka tiba-tiba muncul Khalid lalu mengambil bendera perang dan beliau kemudian mengambil alih kepemimpinan.
Maka beliau dengan pengalaman yang beliau miliki, beliau segera mengondisikan pasukan itu untuk bertahan habis-habisan menghadapi gelombang serangan musuh. Jadi pada waktu itu Khalid mengambil alih kepemimpinan. Bagaimana caranya pasukan yang jumlahnya tidak seberapa itu bertahan, tidak dibantai oleh musuh yang jumlahnya betul-betul banyak. Dan itu terus dilakukan oleh Khalid sepanjang sisa hari itu. Sepanjang sisa hari itu. Hatta khalasol muslimuna minal adu. Sampai akhirnya kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalid, mereka berhasil menyelamatkan diri dari serangan musuh di akhir hari tersebut. Jadi kita lihat di sini bagaimana Khalid bin Walid berinisiatif menyelamatkan pasukan Islam itu. Dan tentu saja Khalid adalah orang yang mumpuni, orang yang punya pengalaman, orang yang tepat. Beliau tahu caranya berperang, beliau tahu caranya memimpin pasukan. Nah, yang menarik adalah ketika semua ini terjadi di medan perang di Madinah, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Rasulullah naik ke atas mimbar, para sahabat duduk. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka jalan kejadian perang. Jalan peristiwa perang itu diceritakan oleh Rasulullah. Sekarang terbunuh Zaid, lalu diambil oleh Ja'far, diceritakan oleh Rasulullah. Dan ini sesuatu yang teranggap sebagai mukjizat. Jadi nanti bisa dicek, ada riwayat sahih yang menceritakan bahwasanya Rasulullah menyampaikan langsung. Kalau istilah kitanya mungkin apa? Live, kayak live gitu. Di sana terjadi perang, di sini Rasulullah menyampaikan ceritanya. Zaid terbunuh, Zaid akhirnya terbunuh, lalu diambil oleh Ja'far. Ja'far berperang dengan mati-matian, tangan beliau terpotong. Dia disebutkan oleh Rasulullah langsung. Nah, yang seperti ini nggak mungkin terjadi. Tetapi atas izin Allah dan kehendak Allah itu terjadi. Rasulullah menyaksikan seolah-olah beliau hadir di tempat. Lalu beliau ceritakan kepada para sahabat langsung waktu itu yang berkumpul. Dan pada waktu itu Rasulullah sampai menangis ketika menceritakan bagaimana pemimpin yang satu ini terbunuh, lalu digantikan yang kedua juga terbunuh, lalu digantikan. Rasulullah menangis, menyampaikan kisah itu sambil menangis. Ainahu tadrifan, kata Ibnu Katsir, kedua mata Rasulullah bercucuran air mata. Jadi bisa kita bayangkan Rasulullah bercerita, bukan hanya bercerita, beliau juga ikut merasakan. Beliau ikut menyaksikan dari dekat bagaimana kejadian berlangsung. Lalu ketika bendera tersebut diambil oleh Khalid, Khalid berinisiatif memimpin pasukan yang ada, Rasulullah berkata kepada para sahabat, lalu bendera pun diambil oleh Khalid bin Walid, Saifullah. Nah, Rasulullah sebutkan apa? Saifullah, pedang Allah. Jadi Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah, pedang Allah. Siapa yang menjuluki? Rasulullah langsung. Dan julukan itu melekat pada diri Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sampai hari ini. Saifullah, pedang Allah. Nah, dalam cerita tersebut Rasulullah SAW menyebutkan fafatahallahu ala yadayhi. Allah pun membuka kemenangan melalui kedua tangan Khalid. Jadi bayangkan hadirin, Khalid dalam status sebagai orang yang berinisiatif memimpin pasukan di saat-saat kritis seperti itu, berhasil membawa pasukan itu bertahan dan lolos dari pembantaian. Berarti apa? Bertahan, defensif. Nah, tetapi usaha Khalid itu tetap dianggap sebagai kemenangan. Fafatahallahu ala yadahi, maka Allah bukakan kemenangan melalui kedua tangan beliau. Karena memang gak masuk akal, 3.000 lawan 200.000 orang. Ya. Gambaran sederhananya, kita taruh 3 koin uang 3.000 di atas meja nih. Habis itu koin 1.000-an, sejumlah 200.000 taruh juga di sebelah sini. Itu kan gak sebanding ya. Paham masalahnya? 3.000 nih, koin 1.000 taruh di sini nih. Habis itu sisa meja ini isinya 1.000 sampai 200.000. Sampai 200.000 kan banyak tuh. Meja ini penuh nih. 3.000, sisanya 200.000, koin 1.000-an semua. Bukan 3.000 lembaran merah ya, bukan. Koin semua 1.000 nih, penuh nih meja. Nah, kayak begitu. Jadi upaya Khalid menyelamatkan pasukan dengan meloloskan diri dari pembantaian yang terjadi, dari kematian yang luar biasa, itu terhitung sebagai kemenangan.
Ya, sesuatu yang tidak masuk akal tapi terjadi atas izin Allah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Di akhir hari tersebut, Khalid bin Walid menarik pasukan. Dan memang pada waktu itu perang yang berlangsung, perang yang terjadi waktu itu hanya sampai sore hari, ya. Ingat, perang di zaman itu berlangsung hanya sampai sore hari, dari pagi sampai sore, malam istirahat. Jadi ketika sore hari masing-masing pihak menarik diri. Masing-masing pihak menarik diri untuk istirahat, Lalu di malam hari itu Khalid mengumpulkan pasukan yang tersisa. Lalu kemudian beliau mengajak mereka untuk berbicara tentang rencana esok hari. Nah, pada malam hari itu Khalid sebagai pemimpin mereka, sebagai pemimpin baru pasukan Islam tersebut, menyuruh para sahabat yang membawa hewan tunggangan untuk memacu hewan-hewan tunggangan mereka. Jadi ada sebagian sahabat dalam pasukan itu yang membawa kuda. Kuda itu oleh Khalid diperintahkan untuk dipacu. Di malam hari itu kuda itu dipacu. Ya, maksudnya gini. Jadi kuda-kuda tersebut ya dibawa tidak jauh dari mereka berkemah, lalu kuda-kuda itu dipacu, dibikin apa? Dibikin jalan malam hari itu. Meskipun cuma keliling-keliling begitu. Untuk apa? Untuk mengelabui musuh. Supaya musuh beranggapan malam hari itu datang bantuan pasukan. Kebayang ya? Dia duduk. Kan itu kedengeran tuh dari tempat musuh kedengeran. Padahal cuma kuda yang duduk gitu ya. Kedengaran semua musuh dan musuh menyimpulkan ini datang bantuan pasukan. Lalu kemudian setelah itu dilakukan, Khalid kemudian mengatur ulang pasukan untuk besoknya. Kata Khalid kepada pasukan, yang hari ini di sayap kiri, besok pindah ke sayap kanan. Yang hari ini di sayap kanan, pindah ke sayap kiri. Lalu yang hari ini ada di bagian depan pindah ke belakang, yang bagian belakang pindah ke depan. Apa tujuannya? Supaya musuh menyangka ini pasukan yang baru datang semalam. Kan zaman itu kan berperang itu kan begini nih. Berperang itu kan begini. Bersop-sop ya, berbanjar. Ketika diacak, dia ditukar posisinya, musuh yang bakal dihadapi besok menyangka, loh ini wajahnya beda nih dari yang kemarin. Ya kan? Yang kemarin gak kayak gini orangnya, ini kayaknya bantuan datang semalam. Nah itu yang ingin dicapai oleh Khalid bin Walid sebagai pemimpin baru mereka. Dan ternyata taktik itu berhasil. Maka keesokan harinya, hari kedua, orang-orang Romawi menyangka seperti itu. Ketika mereka kembali datang berhadapan kaum muslimin, mereka mengira ini pasukan yang datang semalam. Karena mereka baru lihat sekarang nih wajahnya nih. Kemarin bukan yang ini, ya kan? Mereka orang-orang Romawi juga sama. Ya, posisinya sama tapi nggak ditukar. Mereka ngira ini nggak kayak yang kemarin. Yang sayap kanan mengira ini bukan yang kemarin. Yang sayap kiri juga sama seperti itu. Lalu meletuslah perang Mu'tah di hari kedua. Dan di hari kedua itu ternyata kondisinya sudah berubah. Orang-orang Romawi mereka sudah kalah mental. Mereka menyangka semalam datang pasukan bantuan. Dan mereka melihat wajah-wajah yang berbeda di posisi mereka. Sehingga dari mental mereka mulai keteteran. Mereka mulai menyangka sudah ada bantuan pasukan di barisan pasukan Islam. Dan perang di hari kedua ini berlangsung tidak sebagaimana hari pertama. Di awal perang Mu'tah, orang-orang Romawi yang dominan, mereka yang menyerang. Tetapi di hari kedua, mereka yang menjadi posisi pasukan yang bertahan. Dan itulah yang terjadi pada hari kedua. Sampai akhirnya di hari kedua, yang terjadi pada hari kedua adalah pasukan Romawi mundur. Mereka mundur dan selesailah perang Mu'tah. Ibnu Katsir menyebutkan di sini, wa ma'a kasrati hadzal adu wa qillati adadil muslimin bin nisbati ilaihim lam yuktal minal muslimina khalqun katsirun ala ma dzakarahu ahlus siyar. Bersamaan banyaknya jumlah musuh dan sedikitnya jumlah pasukan Islam,
tidak terbunuh dari kalangan pasukan Islam orang-orang yang begitu banyak. Sebagaimana yang disebutkan oleh ahli sirah dan tarikh. Dan mereka para ulama yang meneliti riwayat tentang perang Mu'tah, mereka menyebutkan para sahabat yang terbunuh dalam perang Mu'tah di 2 hari itu jumlahnya hanya 10 orang. Jadi kebayang 3.000 lawan 200.000. Yang terbunuh berapa? 10 orang. Berarti apa? Taktik yang digunakan oleh Khalid itu betul-betul tepat. 2 hari perang yang terbunuh hanya 10 orang. Sementara di kalangan orang-orang Romawi tidak terhitung jumlahnya. Dan ini cukup bagi kita untuk menunjukkan bahwa di perang Mu'tah Allah menurunkan kemenangan kepada kaum muslimin. Menurunkan kemenangan kepada kaum muslimin dan terkhusus melalui tangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, setelah 2 hari terjadi perang di Mu'tah seperti itu, maka pada hari ketiganya karol muslimuna rajiin. Pada hari ketiga mereka pulang ya. Seiring dengan mundurnya pasukan Romawi. Jadi perang Mu'tah hanya terjadi 2 hari, lalu di hari keesokannya mereka kaum muslimin pulang kembali ke Madinah. Wa waqallahu syarrul kufrah wa waqallahu syarrul kafirah. Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin ya, dari keburukan orang-orang kafir. Dari keburukan orang-orang kafir. Dan inilah ya perang Mu'tah yang menjadi perang pertama antara Islam melawan orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai semacam pengantar bagi rangkaian perang-perang berikutnya. Ingat, perang antara Islam dan Kristen itu berlangsung berabad-abad lamanya. Dan ini yang pertamanya. Yang keduanya nanti perang Tabuk. Lalu yang ketiganya pasukan yang dikirim oleh Rasulullah di saat-saat beliau masih sakit. Lalu terus begitu, terus berlangsung. Sampai kemudian puncaknya ditaklukkannya kota Konstantinopel. Kapan itu? 7 abad dari kejadian ini. Makanya perang Mu'tah ini dibahas secara khusus karena memang kedudukannya yang begitu penting. Inilah pertama kalinya orang-orang Islam melawan orang-orang Kristen. Nanti kalau misalnya kita lihat lembaran sejarah, kita akan dapati termasuk di antara perang antara orang-orang Islam dan orang-orang Kristen adalah apa yang disebut dengan istilah perang salib. Ada namanya perang salib, tapi itu nanti. Yang jelas seperti inilah perang Mu'tah. Perang pertama kaum muslimin menghadapi orang-orang Kristen. Hadirin jamaah semoga dirahmati Allah. Nah, seperti inilah perang Mu'tah yang terjadi. Khalid bin Walid memimpin pasukan pulang kembali ke Madinah. Dan beliau berhasil menyelamatkan atas izin Allah sisa kaum muslimin yang ada di perang tersebut. Tidak terbunuh kecuali hanya 10 orang. Dan itu termasuk diantaranya adalah 3 orang sahabat yang memimpin pasukan ini dari pertama kali. Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha al-Ansari radhiyallahu anhum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini terkait dengan perang Mu'tah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga duduknya kita di sini dari tadi terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah, terhitung di sisi Allah sebagai satu amal solih yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.